mencurahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. 02 itu kan dipimpin oleh Prof. Yusril. Tetapi jangan salah, mereka lupa. Mereka itu kan hanya seorang lawyer. Yang mereka hadapi adalah mantan-mantan ketua MK. Ya, di 01 itu ada mantan ketua MK, Profesor Dr. Hamdan Julpan. Di 03 ada mantan ketua MK juga, Prof. Mahfud, yang juga merupakan salah satu calon wakil presiden. Nah, tapi jadi jangan salah loh, Prof. Yusril itu. jadi artinya antara Prof. Mahfud dan Hamdan Julpan adalah orang yang pernah memutuskan, Berpraktek lah. mempraktekkan langsung, bahkan mengambil dalih-dalih dari sisi hukum, baik hukum tata negara maupun hukum yang dipersoalkan terkait masalah pemilu. Hamdan Julpan itu 2014 dia memutuskan. Pada saat itu terjadi sengketa juga antara kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Nah, dalam hal ini, kalau kami dari awal itu sudah melihat apa yang kami sampaikan ketika kami menolak hasil Pilpres itu adalah bukan persoalan hitung-hitungan, Bang. Tetapi persoalan pemilu itu yang dicurangi. Nah, satu hal yang tidak, ya kalau menurut kami, dari kacamata kami, kenapa kubu 01 dan kubu 03 itu merasa yakin proses yang mereka ajukan gugatan itu adalah ada tahapan-tahapan yang dilanggar. Ya. Jadi bukan hanya sekedar masuk kepada hitung-hitungan angka. Tahapan yang mana itu? Tahapan yang tentang diterimanya Gibran sebagai salah satu calon wakil presiden, yaitu atas keputusan daripada MK Tapi nomor kan itu 90. juga sudah keputusan MK, sudah berkekuatan hukum tetap juga katanya. Betul. Apakah masih bisa digugat lagi gitu ya? Bukan persoalan digugat, tapi kan ada proses di situ di mana ketua MK yang memutuskan kan juga mendapatkan pelanggaran. Sanksi, Artinya ya. ada sanksi kode etik, bahkan dia diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua. Nah, begitu juga dengan KPU kan. KPU juga ketika menerima Gibran, ya, berdasarkan daripada hasil keputusan MK tadi, beliau pun juga kena yang namanya DKPP, pelanggaran kode etik berat. Di mana kenapa? Di mana dia belum merubah PKPU-nya, tapi sudah menerima. Tapi kita nggak masuk konteks itu, Bang, karena kita masuknya ke MK. Jadi begini, ada dalam undang-undang pemilu yang kebetulan saya sempat membaca. Jadi sebelum masuk kepada pasal 475, di mana dalam hal terjadinya sengketa atau perselisihan, ya hasil daripada perolehan suara, baik 01, 02 maupun 03. Nah, tetapi di pasal sebelumnya ada pasal 466. Nah, di situ ada yang namanya sengketa proses pemilu. Nah, agar saya tidak salah ya. Ada itu ya? Ada pasal itu, Bang. Nah, ini yang dilupakan oleh kubu 02. Nah, kenapa saya katakan dilupakan? Karena sebelum masuk ke pasal-pasal 475, itu kan terkait hasil akhirnya, ya. Nah, kenapa kok ada perselisihan suara itu yang akhirnya 01 dirugikan dan 03 juga dirugikan. Nah, ternyata yang dipersoalkan itu adalah adanya sengketa pemilu yang di mana di situ melibatkan daripada penyelenggara pemilu. Nah, kalau kita baca ya pasalnya, Bang, ya. Pasal 466 ya, Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu. Kemudian dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten kota. Jadi artinya gini ya. Jadi itu tidak hanya menangani masalah selisih suara, tapi juga secara kualitatif ya. Betul, Bang. Nah, kalau kita kalau kita melihat di sini, ya, kalau kita mendengar itu ya. Prosedur lah ya yang Oh ya, prosedur. Jadi ada ejekan daripada Hotman Paris terkait, kemudian ada ejekan juga dari Bang Otto terkait tidak tepat, bahkan terkesan cengeng. Bukan cengeng. Artinya Anda itu tidak memahami ya secara utuh terkait proses-proses undang-undang yang ada. Jadi sekali lagi saya sampaikan, yang Anda hadapi adalah mantan ketua MK yang memutuskan setiap adanya sengketa-sengketa yang terjadi di
pengadilan MK. Jadi kalau kita mengacu di pasal 466 di situ ada peran serta, ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Oke, beliau mengatakan kan ada Bawaslu. Nah, di mana Bawaslu juga terlibat kan? Iya, iya. Nah, Bawaslu juga terlibat dalam sebuah konspirasi besar yang di mana ada kekuasaan mengintervensi sebuah demokrasi, sebuah jalannya demokrasi yang harusnya independen, harusnya jujur dan adil, tapi diintervensi sehingga penyelenggara pemilu pun yaitu tadi terlibat. Nah, karena ini proses masih bagian, kan masih proses, Bang. Betul. Artinya walaupun sudah ditetapkan oleh ketua KPU atau oleh KPU terkait perolehan suara, tapi kan ada satu tahapan lagi yang harus dilalui yaitu MK. Betul. Nah, makanya kalau kita katakan proses yang terjadi kemarin ini masih bagian rangkaian daripada proses sengketa pemilu. Karena ketetapan terakhir dari MK tanggal 22 April ya. Betul. Jadi paslon yang itu sudah dinobatkan sebagai salah sah gitu ya. Betul. 20 Maret kemarin sudah ditetapkan daripada perolehan suara. Perolehan suara, Bang ya. Iya. Nah, ini kan ada tahapan lagi. Satu tahapan lagi kapan? Nanti pada tanggal 22 April ketika Ketua MK mengetok palu siapa pemenang Presiden 2024-2029. Tapi gini ya, ini kan pertarungan di luar sidang. Ini menarik memang. Jadi antara adu lomparan, saling olok-olok gitu ya. Ya. Tapi sebenarnya juga saya melihat begini, kenapa mereka begitu semangat mengolok-olok, menyerang? Mungkin juga mereka merasa tidak convert ya untuk maju. Karena mereka juga punya banyak kelemahan-kelemahan yang mereka tutupi, agar nanti kalau mereka kalah itu mereka punya alasan. Gitu. Betul. Jadi kalau kita melihat di sini, mereka ini 02 ini memang benar-benar berada dalam satu dilematis yang memang semuanya mengarah kepada yang memang merugikan mereka ketika terjadi gugatan ini. Salah satu contoh, kenapa ada proses di MK? Siapa yang digugat di MK? Bukan presiden digugat di MK, walaupun presiden terlibat dalam terjadinya kecurangan ini. Ada pemerintah di sini. Tetapi yang digugat siapa? Bawaslu-nya, KPU-nya. Nah, di situ kemudian berdasarkan apa? Bukti-bukti yang ada nanti tunjuk. Nah, begitu juga ketika kita melihat sebelum ditetapkannya hasil daripada perolehan suara, tapi ada proses sirekapnya. Sirekap itu kan juga bermasalah. Nah, itu kan bagian daripada adanya kecurangan atau terjadinya sengketa yang merugikan 01 dan 03. Tapi yang menarik ya, tahun 2019 itu kan antara Jokowi dengan Prabowo. Betul. Waktu itu yang menuntut itu adalah kubunya Prabowo. Betul. Pada saat itu kan kayaknya dari kubu Jokowi tidak menuntut juga ya. Iya. Tapi mereka sekarang itu menuntut gitu, menuntut gitu. Nah, itu yang kita bingung. 2014 Prabowo kalah, kemudian menggugat ke MK. Kubu Jokowi atau kubunya PDIP juga tidak mempermasalahkan pendukung-pendukungnya PDIP. Iya. Nah, 2019 Prabowo juga kalah. Ya kan, menggugat juga ke MK, bahkan sampai ada korban jiwa yang meninggal. Iya. Kita relawan-relawan pendukungnya partai PDIP yang dulu ada juga Pak Jokowi di barisan kita juga nggak mempermasalahkan. Kita itu adalah sebuah proses demokrasi yang harus kita hormati. Iya. Tetapi kok ketika hari ini, ya, ketika kita melihat adanya sebuah kecurangan yang memang benar-benar secara terstruktur, sistematis dan masif, kita menggugat ke MK, kok malah mereka kebakaran jenggot. Iya. Ya, kalau benar, kenapa takut? Kan Iya, begitu. betul. Ya. Ya, jadi lucu ya, kalau mereka tahun 2019 Prabowo kalah bikin kerusuhan depan Bawaslu. Ya. Mereka sampai ada saat presiden itu sampai 10 orang tuh meninggal gitu. Sampai meninggal, bahkan sampai yang namanya ambulan diisi batu. Betul. Berarti kan ada satu gerakan yang memang ingin membuat sebuah anarkisme. Iya. Luar biasa, luar biasa.